Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih kali ini teman-teman kita mau sharing tentang suatu hal yang menurut saya ajaib, menurut saya luar biasa, tentang struktur dari surat Al-Jumu'ah, surat 62 dalam Al-Quran ya. Langsung aja kita buka surat Al-Jumu'ah, ini ada 11 ayat. Ayat pertama ini, di ayat pertama ini cerita tentang Allah, subjeknya adalah Allah. Di ayat ini dipaparkan 4 sifat Allah, dietalasekan kalau bahasa dagang di atas. Ini satu hal yang luar biasa, sangat jarang kita jumpai di ayat-ayat Al-Quran dipaparkan 4 sifat Allah sekaligus dalam satu jajaran. Al-Malik adalah Raja, Sang Raja, Maharaja tentunya ya. Namanya raja ya punya kerajaan ya, memimpin kerajaannya. Kerajaan Allah meliputi langit dan bumi, ya berarti ya di mana saja ya langit dan bumi itu wilayah kerajaannya Allah, wilayah kekuasaannya Allah. Di situ diatur dengan sistem aturannya Allah. Kemudian berikutnya adalah Al-Qudus, Al-Qudus yang Maha Suci. Secara zat sifat adalah sumber segala yang suci, suci yang mutlak dan murni, absolut ini. Kemudian berikutnya adalah Al-Aziz, Maha Perkasa. Kalau kita melihat literatur Quran dalam surat Yusuf itu istilah ini dipakai untuk figur atau sosok penguasa Mesir ya, yang gagah perkasa ya, punya wewenang dan punya kemampuan, punya kompetensi itu. Tidak cuma pasang figur punya wewenang karena pencitraan dan yang lain-lainnya ya, tapi tidak punya kompetensi. Al-Aziz itu punya wewenang dan punya kompetensi. Kemudian berikutnya adalah Al-Hakim. Hakim, hikmah itu punya kata dasar yang sama. Kalau di bahasa Indonesia kan jadi hakim itu hukum, jadi pengadilan dan seterusnya lah. Tapi kalau dalam konteks ini, hakim ini adalah kebijaksanaan, hikmah. Salah satu aspeknya adalah penyelesaian, contohnya penyelesaian masalah tidak hanya sekedar menyelesaikan masalah, tapi ada satu nilai plus, nilai keutamaan dan nilai added value, nilai tambah manfaat yang lain, ada unsur manfaat, kemaslahatan dan sebagainya. Itu contoh kebijaksanaan. Itu tadi ayat 1-nya ya. Ayat 2-nya kita melihat di ayat 2 ini cerita tentang Rasul. Apa yang dikerjakan Rasul, di sini dipaparkan ada 4 program Rasul ya di ayat ini. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya kepada manusia. Kemudian mensucikan, yuzakihim, kemudian wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab, dan wal hikmah, mengajarkan hikmah. Dan yang menarik dari ini, jadi ada 4 program Rasul tadi, mengajarkan ayat, mensucikan, mengajarkan kitab, dan mengajarkan hikmah. Ini linier ya dengan ayat yang satu yang tadi disebut, yaitu 4 sifat Allah. Mengajarkan ayat-ayat Allah, jadi mengajarkan bahwa ayat di sini punya makna tanda ya. Sebenarnya ayat itu artinya kan tanda ya. Jadi mengajarkan tanda-tanda dari Allah bahwa segala hal di sekeliling kita, apapun yang kita lihat sebenarnya itu kan tanda-tanda. Ini semua di bawah kerajaan Allah. Bagaimana bumi berputar, matahari terbit, ada kucing, ada domba, ada semuanya menjalankan kehidupannya dengan serasi, harmonis. Ada suatu sistem aturan ya. Sistem aturan hidup, sistem aturan bergerak, sistem aturan orbit, galaksi dan sebagainya itu semua menunjukkan adanya sebuah di bawah suatu kekuasaan, ya itulah kerajaan Allah, itulah Allah Sang Raja. Kemudian mensucikan ya, kita melihat ke sisi kanannya adalah Al-Qudus, di mana namanya suatu pembersihan atau pensucian tentu memakai substansi atau memakai zat yang sumber yang murni suci. Kita nggak mungkin membersihkan sesuatu dengan zat yang kotor. Misalnya kita membersihkan sarung kotor kita dengan air got misalnya, kan nggak bisa, itu tambah kotor malah.
Membersihkan yang suci tentu dengan bahan atau material atau zat yang pembersih atau sumber kesucian di sini. Makanya di sini Rasul menjalankan program mensucikan umatnya, yaitu sudah sangat linear, sangat wajar sekali karena Rasul adalah utusan Allah dan salah satu sifat Allah adalah Al-Qudus, ya, Maha Suci, ya, sumber segala kesucian. Kemudian program berikutnya mengajarkan kitab ini adalah turunan atau implementasi dari Allah sebagai yang punya wewenang, otoritas, ya. Ya, kalau kita melihat kitab itu mungkin ada aspek-aspek aturan syariat dan prinsip-prinsip hidup, ajaran hidup, nilai, norma, dan seterusnya. Nah, itu bisa terrealisasikan atau terturunkan karena konsep dari otoritas dan kompetensi atau al-aziznya Allah. Rasul juga mengajarkan hikmah, kebijaksanaan, karena diajarkan dari yang maha bijaksana. Kemudian kalau kita baca di ayat berikutnya, ayat 5-8, itu ayat cerita tentang satu subjek, yaitu orang-orang zalim. Di sini merujuknya pada orang-orang Bani Israel, orang Yahudi lah, yang diamanai Taurat. Nah, orang zalim di ayat ini juga dipaparkan ada 4 profil. Pertama adalah mendustakan ayat, yang kedua GR, merasa disayang Allah, sok pede jadi kekasihnya Allah sehingga bakal dispesialkan karena ada unsur darah, ya, mengandalkan unsur keturunan, ya. Jadi kalau kita mengandalkan unsur keturunan darah sehingga punya nilai lebih di mata Allah, jadi kekasih Allah, ya, untuk introspeksi diri lah, itu sifat atau profilnya orang Yahudi. Kemudian di profil ketiga itu merasa bakal eksis selama-lamanya. Padahal kalau kita lihat sepanjang sejarah, misalnya contoh, ya, peradaban Mesir, ya, peradaban yang terkenal sangat maju, superpower, sangat luar biasa sekali, itu pun bisa punah. Apalagi kalau kelasnya, mohon maaf, ya, bukan mengecilkan, ya, untuk muhasabah diri kita lah, kelasnya apa, misalnya yayasan atau ormas, ya, dibanding Imperium Mesir sangat jauh lah, ya. Kemudian berikutnya adalah profilnya selalu melakukan tindakan culas dan jahat. Nah, kalau kita melihat 4 profil ini justru bertentangan dengan program yang diajarkan Rasul, ya. Lawannya gitu, ya, penyimpangannya gitu. Di ayat berikutnya di surat Al-Jumu'ah cerita satu subjek tentang orang mukmin. Di situ juga dijelaskan, dipaparkan profil orang mukmin. Dimulai dari ayat 9 sebagaimana ditegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, ya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Di sini ada seruan ayat, ya, seruan Allah, seruan di ayat. Seruannya adalah sholat Jumat. Dan profil kedua adalah bersegera untuk ikut seruan ayat tersebut dan meninggalkan jual beli. Jual beli di ayat ini disebutnya dengan bai'ah, ya. Jadi bai'at kita sudah banyak kenal dengan istilah itu yang mungkin banyak orang mendengarnya itu serem atau radikal, ya. Bai'at itu sebenarnya kan lebih dulunya populer dengan transaksi, sebenarnya transaksi jual beli dan kayak gitu. Ini sangat nalar sekali ketika kita bersegera untuk ikut atau terlibat atau hadir dalam seruan ayat. Kita pasti meninggalkan apa-apa yang kita tinggalkan, ya. Misalnya katakanlah ekstrimnya sholat Jumat di masjid, pasti kita meninggalkan yang posisi kita sebelumnya. Katakanlah posisi sebelumnya di rumah berarti meninggalkan rumah. Ketika posisi sebelumnya di kantor berarti meninggalkan kantor. Ketika posisi sebelumnya di warung, ya, meninggalkan warungnya dan seterusnya lah. Jadi ketika kita mengikuti program atau seruan dari ayat, pasti kita meninggalkan apa-apa yang di posisi kita sebelumnya. Nah, posisi kita sebelumnya itu pasti ada ikatan-ikatan yang lain, ya.
baiat ya, transaksi lah, baik di rumah, di kantor, di warung, di pabrik atau dimanapun. Di sini anjurannya adalah kita mensegerakan diri mengikuti seruan dan meninggalkan itu semua. Kan kita semua juga paham lah, mengikuti seruan kan cuma berapa menit atau berapa waktu yang sifatnya temporer lah, nggak selamanya. Dan di profil berikutnya dipaparkan bahwa orang mukmin itu setelah sholat Jumat disuruh untuk siru fil ardi, atau siru fil ardi ini konteksnya berjalan-jalan di bumi, mengingat bahwa bumi adalah amanah buat manusia, maka ya kita bereksplorasi di amanah-amanah kita. Jadi tidak hanya stuck pada satu titik, tidak hanya stuck pada satu poin, tapi kita dinamis dengan amanah-amanah kita atau tata kelola bumi, gimana yang lebih maksimal, tata kelola rumah tangga, gimana dioptimalkan, dimaksimalkan dengan cara-cara baru, gaya-gaya baru, selalu bikin inovasi sepanjang tidak melanggar kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip. Kemudian profil berikutnya adalah selektif dan zikir ya, sebagaimana disebutkan di ayatnya itu. Wabtaghu min fadlillah. Jadi kita mencari fadilah Allah. Jadi dari segala apa yang hadir di hadapan kita, baik secara material, peluang, pilihan-pilihan dan sebagainya, kita mencari yang lebih banyak mengandung fadilah di mata Allah. Misalnya peluang kerja di PTA, PTB, PTC misalnya. Bagaimana peluang fadilah di mata Allah di antara PTA, PTB, PTC di mana sih misalnya gitu. Nah ini kita lihat 4 profil kaum mukmin ini kan terimplementasikan dari program-program Rasul, 4 program Rasul itu ya. Ada 4 subjek di surat Al-Jumu'ah ini. Subjek pertama bicara tentang Allah, subjek kedua tentang Rasul, ketiga tentang kaum yang zalim, keempat tentang kaum mukminin. Dan masing-masing subjek tadi ada 4 poin penjabaran yang kalau kita jajarkan semuanya itu sifatnya linear ya, di mana katakanlah poin pertama ya, Allah Al-Malik, Allah yang mempunyai kerajaan di langit dan bumi, yang mana Rasul juga mengajarkan tanda-tanda kerajaannya Allah, dan kaum yang zalim justru mendustakan tanda-tanda tersebut, dan orang mukmin mengikuti seruan-seruan dari tanda-tanda atau ayat-ayat tersebut dan seterusnya ya. Dan sebagai tambahan ini ayat penutupnya, di kalimat penutup di surat Al-Jumu'ah ini di ayat 11. Katakanlah apa yang di sisi Allah lebih baik daripada kesenangan dan perniagaan. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah di sini dikatakan kesenangan dan perniagaan. Al-lahwi wa min tijarah, disebutnya lahwi dan tijarah. Kesenangan dan tijarah itu sebenarnya lebih kepada suatu sistem keseluruhan, sistem bisnis secara keseluruhan. Jadi kesemuanya itu dikunci dengan Allah, bahwa Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan kalau kita melihat ini ya, kita di penutup ayat bicara rezeki, dan kita lihat tadi struktur dari surat Al-Jumu'ah ini ada 4 subjek dan 4 poin. Ini dominannya angka 4 ini. Ya kita lihat di kehidupan kita, ada beberapa kelompok orang yang justru ketika bicara rezeki, angka 4 malah dihindari gitu ya. Angka 4 malah jadi semacam perusak rezeki. Ya ini ayat ini tidak bicara tentang ke arah sana ya, tapi ya silakan lah kalau mau dipahami seperti itu. Oke, ini mungkin gitu dulu teman-teman dari saya, kita sharing struktur Al-Jumu'ah yang menurut saya luar biasa, simetris, 4 subjek dengan 4 poin yang semuanya linear dan tertata ketersambungannya. Ini kalau kita jumpai ini sebagai suatu presentasi tertulis seperti yang saya lakukan, mungkin tidak mengherankan ya, kita menghasilkan suatu karya tulis yang bisa simetris, linear. Tapi ketika ini semuanya zaman Rasulullah kan disampaikannya secara lisan. Jadi ini menurut saya suatu hal yang luar biasa dan menjadi salah satu yang membuktikan bahwa ini memang
the amazing of Al-Quran ya, keajaiban Al-Quran, bahwa Al-Quran memang mukjizat ya. Baru sisi sedikitnya ini ya. Subhanallah ya. Mungkin dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.